seperti nomor telepon, riwayat medis, dan bahkan data finansial. Informasi ini tersimpan dan tersebar di berbagai platform online, yang membuat sangat berharga dan di saat yang sama juga sangat rentan. Data pribadi kita bukan hanya penting bagi kita sebagai individu, tetapi juga menjadi aset bagi perusahaan, lembaga, dan bahkan target bagi para penjahat yang ingin memanfaatkannya. Data yang rentan di era digital. Saat ini, data pribadi meliputi informasi yang sangat luas, mulai dari data identitas dasar seperti nama dan alamat hingga informasi yang lebih sensitif seperti riwayat medis dan finansial kita. Bahkan, aktivitas online seperti riwayat pencarian dan kebiasaan berbelanja kini juga dapat dijadikan profil digital kita. Semua data ini memiliki resiko dan potensi besar jika jatuh ke tangan yang salah. Setiap bagian dari informasi ini juga bisa menjadi target serangan cyber yang ingin dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik. Fakta penting tentang keamanan data pribadi. Data pribadi merupakan salah satu target terbesar dalam pelanggaran keamanan cyber. Menurut data, 80% dari pelanggaran data saat ini menargetkan informasi pribadi. Hal ini mengindikasi betapa rentannya data yang kita anggap aman di dunia digital. Jika kita tidak mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai, data ini bisa dicuri, dijual, ataupun bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi menjadi sangat penting di era digital. Mengapa data pribadi bernilai tinggi? Data pribadi memiliki nilai tinggi karena berfungsi sebagai identitas digital kita. Dengan data ini, kita dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari perbankan hingga media sosial. Bagi perusahaan, data kita membantu mereka memahami perilaku konsumen dan merancang produk ataupun iklan yang lebih tepat sasaran. Namun, nilai tinggi ini juga membuat data kita menarik bagi penjahat yang ingin mencuri ataupun menjualnya. Memahami nilai data ini dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam melindunginya. Lalu, ancaman terhadap data pribadi. Dalam dunia digital, data pribadi kita menghadapi berbagai ancaman yang terus berkembang. Ancaman ini mencakup serangan cyber yang dapat mencuri, menyalahgunakan, ataupun menahan data untuk tujuan yang ilegal. Memahami ancaman-ancaman utama ini merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi. Ancaman yang pertama itu ada phishing. Phishing adalah salah satu bentuk serangan cyber yang paling umum, di mana pelaku mencoba mencuri data pribadi melalui email ataupun pesan yang tampaknya asli. Misalnya, mungkin menerima email yang tampak asli yang berasal dari bank, meminta informasi pribadi ataupun detail login. Jika data tersebut diberikan, maka penjahat dapat mengakses akun kita. Maka berhati-hatilah dengan email yang mencurigakan dan selalu periksa sumbernya dan hindari mengklik tautan ataupun lampiran tanpa memverifikasi keasliannya.
Lalu, ancaman yang kedua itu ada malware. Malware malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, ataupun memantau aktivitas di perangkat kita. Malware dapat menyebar melalui file yang terinfeksi, lampiran email, ataupun bahkan situs web yang tidak aman. Jika perangkat kita terinfeksi, data pribadi termasuk kata sandi ataupun informasi yang sensitif bisa disalahgunakan. Penting untuk menggunakan perangkat lunak antivirus yang diperbarui dan berhati-hatilah saat mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Lalu, ancaman yang ketiga ini ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data di perangkat kita, mengunci akses hingga tebusan. Serangan ini menargetkan individu dan perusahaan dengan potensi merusak data penting dan mengganggu aktivitas bisnis. Sayangnya, membayar tebusan tidak menjamin pemulihan data. Nah, oleh karena itu, penting untuk rutin mencadangan data dan meningkatkan sistem keamanan agar terhindar dari ancaman ransomware. Lalu, ancaman yang selanjutnya itu ada ancaman social engineering. Social engineering adalah serangan yang memanfaatkan manipulasi fisiologis untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Pelaku bisa berpura-pura sebagai pihak yang terpercaya sebagai pegawai bank ataupun membujuk korban untuk memberikan data pribadi atau akses akun. Serangan ini mengandalkan kepercayaan dan kelengahan. Nah, oleh karena itu, penting untuk selalu safety terhadap permintaan data, bahkan dari sumber yang tampak asli. Selanjutnya ada teknik melindungi data pribadi. Melindungi data pribadi di dunia digital adalah tanggung jawab yang semakin penting. Berbagai teknik tersedia untuk memastikan bahwa data kita tetap aman dari ancaman yang terus berkembang. Mari kita eksploitasi beberapa teknik kunci yang dapat membantu kita menjaga privasi data. Teknik yang pertama ini ada enkripsi, di mana enkripsi adalah metode yang mengubah data menjadi kode yang hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kunci ataupun izin dekripsi. Ini jadi memastikan bahwa data sensitif tetap aman saat berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Sebagai contoh, banyak aplikasi perpesanan kini menggunakan enkripsi end-to-end. Artinya, pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima, mencegah pihak ketiga dari mengintipnya isi percakapan kita. Enkripsi memberi keamanan yang penting dalam komunikasi online. Lalu, teknik yang kedua ini ada manajemen kata sandi atau password management. Menggunakan kata sandi yang kuat adalah langkah penting dalam menjaga keamanan data pribadi. Kombinasi huruf besar, kecil, angka, ataupun simbol-simbol untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak. Jangan gunakan kata sandi yang sama di berbagai akun. Untuk membantu mengelola banyak akun, pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi pengelola kata sandi yang akan menyimpan dan mengenkripsi kata sandi kita. Dengan ini, kita hanya perlu mengingat satu kata sandi utama yang kuat. Lalu ada autentikasi dua faktor atau two-factor authentication. Two-factor authentication memberikan lapisan perlindungan ekstra untuk akun. Dengan 2FA ini, selain memasukkan kata sandi, kita perlu masukkan kode tambahan yang dikirimkan ke perangkat lain, misalnya seperti ponsel. Ini memastikan bahwa meskipun seseorang mencuri kata sandi kita,
mereka jadi harus tetap perlu kode tambahan. 2FA membantu melindungi data kita dari serangan cyber dan mengurangi resiko pencurian data. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung di chat saja di kolom chat ya. Selanjutnya ada solusi praktis untuk individu dan organisasi. Melindungi data pribadi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada langkah-langkah praktis yang dapat diambil baik oleh individu maupun organisasi. Dengan kombinasi tindakan yang proaktif, kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman di dunia digital. Solusi untuk ini yang pertama ini bisa menggunakan VPN. Virtual Wi-Fi partner memungkinkan kita mengamankan koneksi internet dengan cara mengencrypsi data yang kita kirim dan kita terima. Dengan VPN ini kita dapat melindungi privasi saat menggunakan Wi-Fi publik atau mengakses situs web. Ini membuat aktivitas kita lebih aman dari cacakan ataupun pertahanan yang berusaha mencuri informasi yang sensitif. Solusi untuk individu yang kedua yaitu mengamankan perangkat. Perangkat kita seperti komputer ataupun ponsel adalah gerbang utama data pribadi. Dengan menginstal perangkat lunak antivirus, kita dapat melindungi diri dari perangkat lunak yang berbahaya seperti malware dan ransomware. Mengaktifkan firewall adalah langkah tambahan untuk mencegah lalu lintas yang tidak sah masuk ke dalam jaringan. Memastikan bahwa perangkat kita hanya menerima data yang kita izinkan. Lalu solusi yang ketiga untuk individu yaitu menghindari berbagi data sembarangan. Media sosial adalah sarana yang sangat luas untuk berbagai informasi, tetapi juga dapat menjadi sumber ancaman jika tidak digunakan dengan bijak. Menghindari berbagi informasi pribadi seperti alamat ataupun nomor telepon dan mengatur pengaturan privasi akun kita akan membantu melindungi dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk solusi untuk organisasi, yang pertama itu ada pelatihan karyawan. Organisasi harus memastikan bahwa karyawan mereka menjadi lini pertama pertahanan terhadap ancaman cyber. Pelatihan berkala dapat meningkatkan kesadaran terhadap ancaman seperti phishing yang seringkali menjadi penyebab utama pelanggaran data. Dengan pelatihan ini, karyawan akan lebih siap untuk menghadapi ancaman dan mengurangi resiko kebocoran data. Solusi yang kedua adalah audit keamanan. Melakukan audit keamanan secara rutin sangat penting untuk mengidentifikasi potensi celah ataupun kelemahan dalam sistem. Proses ini membantu organisasi memitigasi sebelum ancaman dapat dimanfaatkan. Solusi yang efektif dapat diimplementasikan setelah audit untuk memperkuat sistem pertahanan secara keseluruhan. Lalu ada firewall dan IDS. Firewall dan sistem deteksi intrusi
membantu organisasi memantau dan mencegah aktivitas yang mencurigakan pada jaringan. Firewall memblokir akses yang tidak diizinkan, sementara IDS dapat mendeteksi pola ancaman yang berpotensi berbahaya. Bersama-sama, alat ini menyediakan lapisan keamanan yang sangat penting dalam melindungi data. Kesadaran dan edukasi cyber. Seiring meningkatnya ancaman cyber, kesadaran dan edukasi menjadi langkah penting dalam melindungi data pribadi maupun organisasi. Banyak serangan cyber berhasil karena rendahnya pemahaman tentang keamanan. Meningkatkan kesadaran individu dan karyawan bisa menjadi langkah awal yang sangat berarti dalam menghadapi ancaman cyber. Mengapa kesadaran cyber itu penting? Sebagian besar serangan cyber yang terjadi berhasil karena lemahnya kesadaran tentang ancaman yang ada. Karyawan yang kurang terlatih ataupun pengguna yang tidak sadar dapat menjadi titik masuk bagi peretas. Nah, oleh karena itu, edukasi berkelanjutan dan peningkatan kesadaran merupakan fondasi untuk mengurangi resiko keamanan. Sumber pembelajaran keamanan cyber. Untuk mendalami dan meningkatkan kesadaran cyber, banyak platform pelajaran yang bisa dimanfaatkan, seperti Coursera, edX, dan Hack the Box menawarkan berbagai kursus mulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Situs-situs khusus seperti Kaspersky Academy dan StaySafe Online